Amen.
mencurahkan hidup kami ke Tuhan. Ini kami hamba Tuhan. Ini kami anak-anak Tuhan. Kami datang kami meninggikan Engkau. Kami datang kami memuliakan Engkau Tuhan sebagai Maestro. Tuhan Kau ambil alih ibadat ini Tuhan. Roh Kudus Kau hadir pada setiap pujian. Memenuhi hidup kami semua yang ada saat ini Tuhan. Roh Kudus, biarlah selalu melangkah dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji Kau Tuhan. Kami mulai ibadat kami di dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Pada sudah kita amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari di mana Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah pribadi yang berasal dari surga. Amin saudara. Saat Dia naik ke surga, Dia berjanji yang curahkan Roh Kudus waktu kita semua. Yang kita boleh diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, menjadi kemenangan. Amin. Ku diberi kuasa. Di
Dan tidak satu lagi, kalau kita cari di kalender itu nggak ada waktunya.
hari ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kembali seberapa banyak kami anak-anak-Mu boleh hadir di rumah Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari bekerjalah dalam setiap pribadi kami masing-masing, baik yang hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Roh Kudus boleh bekerja dalam setiap hati mereka. Terlebih dahulu Tuhan ampuni semua kelemahan, kekurangan dan kesalahan serta dosa-dosa kami. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Supaya kami semua yang hadir maupun yang di rumah masing-masing dengan penuh kebebasan dan sukacita dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar menjadi saluran berkat firman Allah. Biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tetapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman Tuhan, mencuri benih-benih itu dari kehidupan kami. Kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kedua, darah Yesus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Tutup bungkus selimut ruang ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengajak menyanyikan satu pujian. Kita sama-sama belajar sambil kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Ku percaya semua untuk kebaikan.
masuk di dalam firman Tuhan. Nah, kita pada pagi hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11 sudah dapat saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab mencatat selama 40 hari Yesus berada di bumi ini setelah kebangkitannya. Maka setelah itu, setelah genap 40 hari, dia mengajak murid-muridnya ke satu tempat, sebuah bukit. Kemudian dia mengatakan beberapa hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Saudara, nanti kita akan bahas itu. Setelah menyampaikan beberapa hal, Yesus terangkat ke surga atau naik. Saudara, kata terangkat yang menjadi keyword atau kata kunci pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini itu dari kata Greek atau kata Yunani epaio. Pertama artinya take up, taken up atau take up. Artinya terangkat, dan juga artinya raise up, naik. Yang ketiga adalah poise up, artinya dengan keseimbangan, naik. Jadi tidak banyak-banyak, saudara-saudara, naiknya dengan tenang, dengan keseimbangan penuh, disaksikan oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa Yesus
Yesus mesti naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Kenapa dia tidak tetap tinggal bersama-sama dengan mereka? Bukankah mereka ini masih membutuhkan kehadiran daripada Yesus? Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang peta sama, ya, kalau kita sekolah kitab, ya, biasanya diajar itu. Kalau di teologi sudah tidak diajarkan, ya. Tidak tahu kenapa dianggap kurang perlu atau kurang penting, saya nggak ngerti. Tapi di sekolah kita biasanya itu diajarkan pelajaran peta jalan. Ya. Saudara, Allah kita adalah Allah Trinitas, Tritunggal. Dan ini menjadi kontroversi sampai hari ini. Artinya ada sebagian orang meyakini bahwa benar Allah itu adalah Allah Trinitas, sebagian tidak mempercayai. Saudara, memang ya, masalah Allah itu tidak dapat dijangkau dengan pikiran logika kita. Kalau manusia ingin menjangkau Allah dengan logika, dengan pikiran, kepandaian, tidak akan bisa nyampai. Makanya firman Tuhan mengatakan kita ini datang menghampiri Tuhan harus dengan iman, bukan dengan logika. Hari Minggu yang lalu ya saya sampaikan. Kebenaran daripada Trinitas, saudara-saudara, tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran manusia. Beberapa waktu yang lalu saya pulang ya ke Surabaya, ada keperluan, saudara. Kemudian saya kembali ke Lampung. Saya diantarkan oleh jemaat sekaligus aktivis ya, satu gereja di sana, di mana keluarga saya berjemaat. Jadi mereka yang menawarkan, Pak, kapan kembali? Ya, saya bilang hari ini. Ya, kami siap mengantarkan. Lalu banyak dia mau ngobrol-ngobrol sambil mengantarkan itu, saudara. Ya, kalau tidak salah dia itu pegawai negeri ya, guru kalau tidak salah ya. Jadi kemudian saya diantarkan ke Barat Juanda, ya, memang agak cukup lama, 2 jam kira-kira. Itu sepanjang perjalanan dia memang banyak tanya sama saya, karena dia ini juga ikut sekolah teologi di Malang kalau tidak salah. Nah, dalam perjalanan itu ya dia banyak menanyakan tentang Trinitas. Saya jawab dengan sangat simpel saja. Saya bilang, Pak, kalau soal Trinitas memang bisa dijelaskan dengan seperti kita pakai air. Air itu kalau padat berbentuk bongkahan es. Kalau cair ya air, seperti yang kita minum. Kalau menguap, dipanaskan, bentuknya uap air. Beda kan? Tapi sesungguhnya itu sama. Rumus kimianya juga H2O, air.
hakikatnya sama, tapi bisa berbentuk tiga macam. Tapi saya kemudian jelaskan, walaupun ada banyak sebetulnya di alam ini yang kita pakai untuk menjelaskan tentang ketritunggalan Allah, tapi tetap orang yang tidak percaya dia bisa menyangkal. Padahal sesungguhnya Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu di luar jangkauan pikiran manusia. Saya bilang sama orang ini, orang Barat itu bukan orang yang bodoh, mereka adalah orang yang pintar. Mereka juga orang-orang yang tidak begitu menelan saja sesuatu. Tapi kenapa sebagian besar di antara mereka mempercayai? Saudara-saudara, karena ketritunggalan Allah ini, saudara-saudara, bukan saja harus diterima dengan iman, ya, tetapi juga sudah dialami oleh begitu banyak orang bahwa benar Allah itu adalah Allah Bapa, Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Dalam kitab Kejadian, Dia adalah Allah Anak Yesus Kristus yang menyelamatkan, menebus manusia dari dosa-dosanya, dan Dia adalah Allah Roh Kudus yang membimbing, menyertai, memimpin manusia kepada kesempurnaan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara-saudara, dia kemudian bilang, iya ya Pak, saya punya dosen doktor lah, S3, doktor teologi. Dia mengajarkan tentang Tritunggal ini sedikit beda dengan yang Bapak jelaskan. Bedanya bagaimana? Saya menyampaikan ini karena hari ini juga banyak pengajaran yang seperti itu, saudara, ya, yang menganggap bahwa Allah Bapa setingkat lebih tinggi daripada Yesus, ya. Yesus juga lebih tinggi daripada Roh Kudus. Hati-hati, saudara, karena tidak seperti ini. Hakikat satu hakikatnya. Nah, dia kemudian berkata, tapi dosen itu Pak, kira-kira sebulan setelah dia mengajarkan itu, dia meninggal. Tapi saya bilang kita tidak bisa menghakimi, ya, apa karena itu dia meninggal, ya. Tapi yang penting kita harus meyakini bahwa Allah kita itu Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sesungguhnya satu, tidak terpisahkan. Itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita kembali kepada pelajaran pertama. Ya, di dalam pelajaran itu dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah Trinitas, bekerja, ya, dengan cara yang ajaib luar biasa. Pertama ada zaman Bapa, dimulai dari Adam Bapa semua manusia, dan yaitu Abraham Bapa orang percaya. Itu zaman Bapa dalam pelajaran itu, sudah. Artinya dari Trinitas ini yang hampir itu, ya, Allah dalam, ya, bentuk seorang Bapa yang mencipta, ya, yang punya kedaulatan
perjanjian sampai Yesus ya anak Allah. Itu zaman amin. Dan yang terakhir mulai pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem sampai akhir zaman. Itu adalah zaman Roh Kudus. Jadi kita ini berada pada era zaman Roh Kudus. Kalau menurut pelajaran ketajaman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada tema kita. Yesus terangkat ke surga. Nah, pertanyaan tadi, kenapa Yesus mesti kembali ke surga? Ya, kalau menurut pelajaran peta zaman, memang sudah selesai tugasnya, sudah selesai era atau masanya. Harus diganti dengan Roh Kudus. Saudara, tapi kalau kita lebih jauh, lebih dalam meneliti, menelaah di dalam firman Tuhan, sesungguhnya ketiga-tiganya itu esa satu. Kalau Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Roh Kudus itu adalah roh daripada Allah. Sama. Satu kesatuan. Sekarang kita akan masuk ke poin yang pertama. Apa, saudara-saudara, manfaat berkat yang diterima oleh orang-orang percaya setelah kenaikan daripada Yesus? Karena banyak orang yang berpikir enak ya kalau kita hidup dalam zamannya Tuhan Yesus ada di bumi ini. Kita bisa melihat Dia, kita bisa menjamah Dia, ya kita bisa mendengar langsung ya, khotbah-khotbahnya dan lain sebagainya. Ya. Coba kita akan baca saudara-saudara di dalam Kisah Rasul juga pasal 2 ayat 33. Tinggal balik saja. Ini poin pertama, berkat yang kita terima daripada Tuhan ya, dalam kaitan dengan kenaikan ke surga. Kisah 2 ayat 33. Ya, saya bacakan. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, perhatikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Poin yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga membawa satu berkat yang luar biasa, yaitu Roh Kudus dicurahkan, menggantikan posisi daripada Yesus untuk mendampingi gereja Tuhan, orang-orang percaya yang masih harus menjalani kehidupan di dunia yang fana. Roh Kudus, saudara-saudara, adalah Roh Yesus, Roh Allah sendiri turun, dicurahkan. Dan saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus yang menggantikan posisi daripada Yesus Kristus di bumi ini sama sekali tidak mengurangi kealahan, baik itu Bapa maupun Tuhan Yesus, sama. Bahkan saudara-saudara, ada keuntungan, bonus
kehadiran Roh Kudus yang menggantikan Yesus itu, saudara-saudara, dapat menjangkau seluruh manusia yang ada di bumi ini secara serentak. Maksud saya begini, saudara-saudara, kalau waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dia ada di sekitar Palestina, di Israel sana, sekitar itu. Dia tidak ada di Indonesia, walaupun sama-sama Asia, apalagi Eropa, Afrika, Amerika, jauh. Saudara, tetapi kehadiran Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus ini tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu, karena dia adalah Roh dan dia omnipresent, maha hadir, berada di mana-mana, dan Roh Kudus ini siap untuk mendampingi, menyertai orang-orang percaya. Satu ayat lagi, saudara-saudara, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Terdapat Yohanes 16 ayat ke-7. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, perhatikan, adalah lebih berguna bagi kamu. Ini Tuhan Yesus yang berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Maksudnya naik ke surga, kembali ke Bapa. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Parakletos, penghibur yang dimaksudnya Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus ini lebih berguna kalau aku pergi, karena Roh Kudus, Parakletos, penghibur dan penolong itu akan datang kepada saudara-saudara. Allah Bapa itu adalah Allah yang bertakhta dalam kemuliaannya di surga. Dikatakan dia itu seperti terang yang tak terhampiri. Artinya orang yang berusaha menghampiri akan mati. Waktu Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, mati, berusaha mendekat. Demikian juga Allah yang hadir di baitnya pada waktu itu, ditutup grafira, tutup peti atau tabut perjanjian. Allah hadir di situ dalam sakinah glory dan kemuliaan yang penuh. Orang yang berusaha masuk kena cahayanya itu, kemudian Allah mati. Sudah, makanya disebut Allah itu adalah Allah yang transcendent, Allah yang seperti jauh dan tak terhampiri. Mustahil manusia bisa menghampiri Allah. Seperti orang mau mendekat ke matahari, pasti akan hangus terbakar. Saudara-saudara, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang imanen. Makanya Yesus
disebut atau diberikan nama juga Immanuel. Dari kata Immanuel artinya adalah mendekat, menyertai. Manuel, Allah menyertai. Terjemahan yang tepat itu Allah menjadi satu dengan kita, menyatu dengan kita. Manunggal, kalau bahasa Ceko itu Allah manunggal dengan kita. Immanuel. Di dalam Yesus Allah itu mendekati manusia dapat menyatu. Tapi saudara-saudara, Yesus waktu itu secara manusia terbatas, berada dalam alam 3 dimensi, dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu, sehingga hanya sedikit saja orang yang bisa benar-benar menghampiri dia secara jasmani. Sehingga lebih berguna bagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, karena setelah kenaikannya Roh Kudus datang kepada kita, Dia benar-benar menyertai kita, satu persatu disertai. Saudara-saudara, saya waktu kuliah ada teman saya orang Batak, Tambunan namanya, pendeta dari GPI bekas kalau tidak salah. Waktu istirahat ngobrol sama saya, dia nanya sama saya tentang Roh Kudus ini. Dia lebih tua dari saya. Kamu sudah dituntun Roh Kudus? Saya bilang sudah. Pak Tambunan bagaimana? Dia nggak bisa jawab. Saya heran, saya masih bingung soal Roh Kudus ini. Dia bingung gimana Pak? Pendeta sudah dia gede. Kamu dituntun Roh Kudus? Dia dituntun Roh Kudus. Ini benar berarti Roh Kudus itu banyak. Saya bilang tidak, Roh Kudus satu Pak. Nah itu kan Roh Kudus, sama Roh Kudus berarti banyak. Orang yang tidak mengerti. Roh Kudus itu satu, saya jelaskan. Tapi Roh Kudus itu tidak seperti manusia, tidak seperti kita. Dia itu Roh Allah. Dia itu Maha Hadir. Dia tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Dia ada di mana-mana. Dia ada di setiap hati orang-orang yang percaya. Roh yang sama itu ada di mana-mana dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Saya jelaskan, baru dia ngaku-ngaku, dia mengerti. Sudah banyak orang mengerti bahwa kita ini beruntung. Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, kemudian kita disertai, dipimpin, bahkan dibawa kepada segala kebenaran. Jadi poin pertama, Yesus naik ke surga karena sudah saatnya Roh Kudus harus turun menggantikan Yesus. Karena apa? Gereja Tuhan, orang-orang percaya harus dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, menyambut kedatangannya yang kedua kali. Karena nanti Tuhan yang naik surga ini akan kembali, saudara. Tadi di bagian terakhir membaca kita, malaikat yang berkata, "Hai orang Galilea, kamu lihat ke langit, Yesus yang terangkat ke surga itu." Dia kan datang. Itu nanti poin yang terakhir ya. Yang kedua, sekarang kita akan melihat di dalam
Roma pasal 8 ayat 34. Untuk apa Yesus naik ke surga kembali kepada Bapaknya? Coba kita baca Roma 8 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Telah bangkit 40 hari naik kan, duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, pembela, advocate, ya, advokat, pengacara, ya, lawyer, saudara-saudara. Jadi setelah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia bertugas menjadi pengacara bagi. Karena apa? Setan ini, ya, kita masih hidup di dalam dunia, masih bergumul dengan setan, ya. Memang setan sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib, tapi dia tetap masih ada, ya, peluang untuk mengganggu orang-orang percaya. Kenapa? Karena orang-orang percaya memberi dia peluang. Kalau kita tidak memberi dia peluang, nggak bisa. Makanya jangan beri kesempatan pada iblis. Tutup semua hati pikiran kita, hawa nafsu dan kita harus salibkan supaya tidak menjadi peluang setan bekerja. Mata, telinga, saudara-saudara, mulut kita harus kita tutup dengan kuasa firman Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi musuh itu untuk mengganggu kita. Tapi saudara-saudara, yang jelas setan berusaha menuduh kita. Dia itu, ya, memang kerjaannya menuduh. Begitu kita melakukan sesuatu, berkata yang sedikit salah, berpikir yang sedikit kurang baik, setan akan menuduh kita. Kamu sudah tidak benar. Kamu sudah berbuat dosa. Sudah. Kalau kita dituduh oleh setan, kita memang harus cepat datang kepada Tuhan, minta darah Yesus menyucikan kita. Langsung disebut darah Yesus. Itu yang saudara lakukan. Kalau saudara memang benar melakukan dosa lewat pikiran, perbuatan, perkataan, ya memang harus minta ampun pada Tuhan. Selesaikan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita minta ampun, darah Yesus menyucikan kita. Tapi saudara sebut darah Yesus. Karena begitu sudah sebut darah Yesus, pertama setannya lari, takut dia terjadi bersiap, penyucian. Saudara, di samping itu, ya, pada saat setan menuduh kita, maka ada seorang pengacara, pembela, advocate di surga, Yesus. Karena setan ini menuduh kita juga, dia seperti melapor kepada Allah Bapa. Saudara, ini juga banyak orang yang tidak mengerti. Pada waktu, ya, Ayub, seorang yang baik, yang saleh, dikatakan oleh firman Tuhan, kemudian mengalami satu ujian, ya, iman yang luar biasa, ya. Jadi pertama itu dituduh oleh setan. Di situ dikatakan setan ini seperti menghadap Tuhan,
mengatakan sesuatu tentang air. Suatu saat saudara, saya ikut acara ya di Brigade. Waktu itu saya masih muda ya, masih belum pengalaman pelayanan, tapi baru selesai sekolah kitab, saya ikut. Kemudian ada seorang hamba Tuhan, ya saya nggak perlu sebutkan namanya, senior sekali, ya. Dan seorang anak muda ini nanya soal kitab Ayub ini. Oh, ini kok berarti setan itu bisa masuk surga loh? Karena dikatakan setan bersama anak-anak Allah ya. Terus ngomong sama saya ada di dekat situ sama saya mau dengar juga jawaban hamba Tuhan. Pikir saya lebih bisa ngerti. Hamba Tuhan jawab, coba dibaca. Oh ya benar bisa. Langsung saya nggak bisa lagi. Oh nggak bisa. Jadi bagaimana? Ini guru saya sudah. Jadi bagaimana? Setan itu roh, Allah itu roh. Setan tidak akan bisa menginjak surga karena surga itu tempat yang mulia. Tetapi yang dimaksud ayat ini adalah setan ya, walaupun dari bumi ini, karena dia roh, dia tidak dibatasi oleh ruang tempat waktu juga. Dia bisa masuk menuduh air ini. Saudara-saudara, akhirnya ya hamba Tuhan, oh iya begitu ya. Sudah. Jadi setan ini ya bisa menuduh kita secara langsung, dan kemudian dia seperti lapor ini. Tuhan Allah nggak benar loh ini, anakmu ini, hambamu nggak benar loh. Seperti di dalam kitab Nabi Zakaria itu, seorang imam dituduh oleh iblis. Saudara-saudara, pada saat yang seperti itu, kita memiliki seorang pembela. Pembela kita itu adalah Yesus. Karena dia memang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Makanya kita ini sudah menjadi miliknya, kan? Dan ditebus itu dibayar dengan lunas. Harganya adalah darah yang kudus. Nah, kemudian diganggu ya, seolah-olah dicoba untuk dirusak, dihancurkan. Dia tidak terima. Dia akan membela kita, saudara-saudara. Makanya jangan takut. Saudara punya lawyer, punya pembela, punya pengacara yang siap setiap detik, tiap saat untuk membela kita. Itulah Yesus. Kemudian selanjutnya kita baca dalam 1 Timotius 4 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 dan 4. Ya, ini ayat ini saja ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Nah, esa kan satu. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 6, coba. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Manusia Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, akhirnya kembali ke surga, naik. Dan di sana dia tentunya sudah bukan manusia lagi. Di sana adalah sebagai Allah, Anak. Dia, saudara-saudara,
menjadi pengantar. Jadi saudara-saudara, semua masalah kita, semua keperluan kita, semua ya hal-hal yang menjadi beban kita sampaikan lewat doa-doa kita di dalam nama Yesus Kristus. Makanya kalau doa jangan tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus ya. Berdoa harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia pengantar. Saudara-saudara, Allah itu adalah Allah Bapa, Allah terang yang tak terhampiri. Saudara bisa menghampiri Dia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ya, Dia adalah pengantar, intercessor ya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara menjalani hidup ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah apapun yang terjadi. Kita punya pembela, kita punya pengantara ya, yang selalu siap untuk menolong saudara dan saya. Nah, yang terakhir saudara, kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Kenaikan Yesus ya, selain memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menolong, memimpin dan menyertai kita, kedua Dia menjadi pembela dan pengantara kepada Bapa. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 2 dan 3, saya bacakan demikian ini firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan, sebab aku pergi ke situ. Nah, ini berbicara tentang kenaikannya, kembali ke surga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, yang ketiga ini ya luar biasa. Kenaikan Tuhan kembali kepada Bapa. Selain ya, Dia harus mengutus Roh Kudus mendampingi, menyempurnakan kehidupan kita ya. Kemudian Dia di sana menjadi pembela dan pengantara kita kepada Bapa. Maka kenaikannya ini ternyata untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, mungkin saudara bertanya, memang belum siap surga itu? Ya. Sudah menyediakan tempat, prepare place, ya. Itu maksudnya seperti ini, sudah. Setiap kita orang-orang percaya itu nanti mendapat tempat di sana. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita selamat masuk ke surga. Tapi surga itu luas. Masing-masing diberikan tempat. Yang dimaksud menyediakan tempat adalah Tuhan akan mengatur mana tempat si A, si B, si C. Saudara-saudara, tidak boleh salah, ya. Dan tempat
yang di sana itu, saudara-saudara, adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, perbuatan mereka menyertai mereka. Banyak orang-orang Kristen mempertentangkan antara iman dan perbuatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, karena iman. Jadi nggak perlu perbuatan lain itu. Sama. Iman dan perbuatan seperti mata uang. Ya. Jadi ada dua, ya, muka. Saudara-saudara, iman dan perbuatan tidak boleh dipertentangkan. Iman kita kepada Yesus Kristus membawa kita kepada keselamatan. Tapi iman itu harus dinyatakan juga dengan perbuatan. Dan iman saja, dan kasih saja, nggak ada perbuatannya. Kosong, nol. Ya, saudara-saudara, iman kepada Yesus ya harus diwujudkan dengan perbuatan menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara, kalau saudara menuruti perintah-perintahnya, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya, saudara-saudara, maka itulah ya, yang menjadi bahan. Kalau bangunan itu kan kalau dibangun perlu materi, ya kan, material, ya, perlu ini perlu itu, nah baru disusunkan peruntukan. Bagaimana saudara tempat yang akan kita ya terima daripada Tuhan itu baik buruknya, ya di sana nggak ada yang buruk ya, maksudnya levelnya itu, level baiknya itu saudara-saudara sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Kalau saudara melakukan ya seperti dalam surat 1 Korintus ini, ya dikatakan ada orang yang menyediakan bahannya itu dari kayu, jerami, daun, dibuat jadinya apa? Bubuk, ya. Bisa nggak dari kayu, jerami, saudara daun menjadi bangunan yang sangat indah? Nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Bisa seperti bubuk. Kalau saudara lihat di sawah-sawah itu buat bubuk kan, ada kayunya, atapnya dari jerami, ya saudara, mungkin dinding-dinding buat dari daun-daun. Tapi ada orang-orang yang menyediakan ya materialnya itu dari emas, perak dan permata, batu-batu yang indah, dibangun, ya bagus semuanya. Saudara, kesempatan masih kita terima daripada Tuhan, karena kita masih diberikan nafas hidup. Ya, saudara harus ya, mencari sesuatu, perkara-perkara yang di atas, kata surat Paulus. Melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, saudara seperti menyediakan material untuk rumah saudara di sana. Ada satu ilustrasi saudara-saudara, ya, beberapa orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, sudah nyampe di pintu gerbang surga, kemudian dia ketemu malaikat, ya, malaikat yang menjaga pintu gerbang. Tidak mana anunya, seperti kayak tiket masuk gitu loh, kayak di bandara tuh ya, kalau saudara kan punya tiket ya. Oh ya boleh, semua punya tiket masuk karena udah percaya kepada Tuhan semua. Malaikat ini kemudian berkata kepada kawannya yang di dalam, di
buka kan, nih anterin ke tempatnya masing-masing rumahnya. Dan kalau mereka ada yang tadinya di dunia ini hamba Tuhan, pendeta besar, ya, ada jemaat biasa, ya, saudara-saudara, ada pengacara, ada pedagang, ya, ada ya yang profesinya sebagai tentara dan lain sebagainya, macam-macam. Malaikat ini mengatakan satu. Saudara, mereka semua bengong. Begitu ditunjuk, ini rumahmu, tempatmu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, saudara, bengong. Di dalam ilustrasi itu ternyata yang paling megah rumahnya adalah pengacara. Dan pendeta besar protes, pengacara ini cuma saya, sebenarnya saya layani, bisa lebih hebat dari saya. Malaikat cuma senyum aja. Nah, yang lain juga yang tentara, ya, yang pebisnis protes. Pengacara ini saya kira kok nggak seaktif saya melayani, ya, ikut terlibat dalam pelayanan. Pokoknya banyak protes, saudara-saudara. Tapi malaikat itu tetap cuma senyum-senyum. Ya ini kan, karena walaupun pengacara ini, ya, secara profesi memang pada umumnya pengacara itu ya kurang baik pada umumnya, ya. Bukan saya mengatakan pengacara itu tidak baik, pada umumnya. Ini malaikat yang ngomong. Hanya mungkin minta pada kliennya, ya, uang yang banyak yang mungkin kurang jujur dan lain sebagainya. Sudah, memang itu diakui oleh malaikat itu. Ya, kalau banyak protes, saya tentara, saya lebih jujur, saya hanya dari gaji saya. Kalau pengacara itu bisa, ya, minta ini itu, apalagi terlibat kasus suap menyuap, ya banyak yang terjadi. Tapi malaikat itu menekankan, walaupun dia pengacara yang pada umumnya, ya, seperti yang kamu katakan, tapi pengacara ini lain daripada yang lain. Tuhan melihat bahwa dia seorang pengacara yang baik, jujur, dan punya dedikasi yang sangat tinggi. Saudara tentu kenal, ya, atau paling tidak mendengar, ya, nama pengacara Ruhut Sitompul. Bukan Ruhut Sitompul, ya, Sitompul, Hotmas Sitompul. Ruhut Sitompul itu, ya itu yang banyak ngomong. Hotmas Sitompul. Dia kalau tidak salah juga menjadi pengacara di gereja IB Mawar Saron di Jakarta, ya. Dia juga membentuk banyak, ya, bantuan pengacara yang siap untuk membantu orang-orang yang ada masalah hukum gratis, dan membuka kantor-kantor cabang bukan saja di Jakarta tapi di Surabaya, di Denpasar, di beberapa kota. Lampung belum ada kantor-kantornya. Saudara, saya kaget waktu istrinya diwawancarai,
di sebuah acara ya, Good News. Ibu pun pasti sangat bahagia ya, istri pengacara kondang, pengacara besar Bapak Mas Tongku, pasti ya hasil daripada ya Bapak sangat besar. Ibu juga bisa membuat kue, membuat kerajinan tangan dan lain sebagainya. Pasti uangnya banyak dan bahagia. Ibu ya, istri namanya Desai ya, Desire tulisannya itu hanya senyum-senyum saja. Oh, Bapak nggak ngerti ya, Bapak Hotma itu ya sesungguhnya tidak punya uang sama sekali. Loh, kok bisa nggak punya uang? Dan bagaimana itu? Dia tidak punya uang, tidak punya rekening. Karena semua hasil daripada ya kalau dia menang satu perkara, saudara, memang ada yang gratis itu untuk orang-orang yang susah kan, tapi ada masalah-masalah yang pengusaha-pengusaha ya tentu itu dibayar ya. Kalau Bapak ini dapat klien menangani satu masalah yang besar, usaha-usaha mendapatkan berkat uang itu langsung disalurkan untuk pegawai-pegawainya yang ada di beberapa kota. Sekarang ini dia Bapak belum ada dana untuk membayar untuk bulan depan. Ya seringkali malah dia bisa minta istrinya nombor. Saudara-saudara, jadi kita tidak boleh melihat seseorang ya atau sesuatu profesi itu dari apa? Kebanyakan ya, atau dibiaya kalau orang Jawa itu. Ya kalau pengacara berarti baik semua ya. Kalau tentara berarti baik semua ya. Gak bisa begitu, saudara-saudara. Jadi Tuhan menilai orang itu bukan karena profesinya, bukan karena dia hamba Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, ya puluhan tahun, menyerahkan hidupnya. Malaikat bikin rumah yang bagus untuk hamba Tuhan ini. Enggak. Tuhan menilai pribadi lepas pribadi. Dan yang seperti saya jelaskan 2 minggu yang lalu, motivasi kita melayani Tuhan, motivasi kita berkorban, motivasi kita untuk saudara-saudara melakukan segala sesuatu, itu yang dilihat oleh Tuhan. Kalau motivasi kita ingin cari nama, ingin dipuji orang, pamrih, ya. Ingin ya dihargai orang, kuno. Tapi kalau motivasi kita karena kasih kepada Tuhan, jadi kasih itu harus menjadi motivasi utama dalam hidup kita, yang mendorong kita melakukan karena kasih Kristus, bukan mau dipuji. Ya bukan mau dihargai, bukan mau disanjung, bukan supaya kita menerima balasan saudara-saudara. Tidak. Ternyata pengacara ini dibanding dengan hamba Tuhan, dibanding dengan tentara, pebisnis ini, dia memiliki motivasi yang paling murni di antara mereka. Jelaskan kembali tadi. Ya, seperti Pak itu, Mas Tongku, dan dia nggak ada yang tahu sudah dari gembar-gembar. Saya juga kaget, saya baru tahu juga dari istri itu. Dia nggak punya uang.
saudara-saudara. Malah setiap bulan itu dia itu dengan iman supaya mendapatkan sesuatu berkat daripada Tuhan, dan dia bayar gaji pengacara-pengacara yang kerja sama dia. Jadi firmannya dia itu, saudara-saudara, yang menangani masalah-masalah gratis tadi itu sama dia di gaji, dan dia harus hidup berkeluarga. Jumlahnya kalau menurut istrinya itu bukan ratusan, kalau nggak salah yang ribuan. Biasanya berapa banyak yang dia harus salurkan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, ya, kita kembali bahwa, ya, nah ini ayatnya tadi yang saya. Maka orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu bata, kayu, rumput kering atau jerami. Itu tergantung dari masing-masing. Ya. Siapapun saudara yang ada di sini, ada di rumah masing-masing, Tuhan tidak melihat profesi. Tuhan tidak melihat apa jabatan, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan juga tidak menilai satu perbuatan yang dilihat oleh manusia itu besar, spektakuler. Oh, itu mesti besar, mesti di sana. Ya. Tuhan melihat motivasi kita melakukan itu. Walaupun kecil yang sudah lakukan. Taruhlah seperti saudara membantu membersihkan rumah Tuhan. Tidak ada orang yang tahu. Kecil itu kan, saudara-saudara. Tapi saudara lakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan motivasi kasih tadi. Itu besar di hadapan Tuhan. Itu seperti emas, perak, mutiara, batu bara. Tapi sekalipun mungkin melakukan sesuatu yang kelihatan manusia, wah hebat ya, besar yang dilakukan, besar yang dikorbankan. Tapi motivasinya supaya dipuji, dihormati orang, seperti kayu, rumput kering. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan saudara, ya, merasa saya ini tidak bisa berbuat. Tidak ada saudara orang yang tidak bisa. Semua Tuhan perlengkapi dengan kemampuan. Saudara bisa melakukan banyak hal untuk memuliakan nama Tuhan. Sekecil apapun Tuhan akan menghargai, asal motivasi saudara benar karena kasih Kristus. Tapi sebesar apapun menurut ukuran manusia yang dilakukan, tapi motivasinya yang salah, itu no. Karena Tuhan itu maha besar. Bagi Tuhan tidak ada yang besar seperti yang katakan manusia. Yang katakan, oh itu besar kan korbannya, ya, sumbangannya, ya, apa yang dilakukan. Bagi Tuhan itu biasa, kecil, dia maha besar. Tapi yang kecil di hadapan manusia, ya, seringkali itu dinilai oleh Tuhan sesuatu yang indah. Seperti mutiara, permata kan kecil dibanding batu, kecil tapi bernilai. Saudara-saudara, emas, perak dibanding dengan kayu, ya, yang gede, batu yang gede, ya, kecil, tapi kecil bernilai. Besar tidak bernilai dan akhirnya terbakar. Baca ya tadi, akhirnya itu habis terbakar. Karena saya bilang kosong, tapi yang batu, permata, emas, perak itu dia tahan. Saudara, mari pada pagi hari ini, ya, kita ambil hikmah daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia kemudian mengutus Roh Kudus
Terimalah Roh Kudus itu. Memang biasa kita mengadakan 10 hari doa untuk menerima penuhan Roh Kudus. Karena situasi kondisi kita tidak dapat melakukan, dan berdoa di rumah masing-masing. Terima itu Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela, pengacara, menjadi pengantara. Manfaatkan. Ya. Maksudnya adalah jadikan Tuhan itu benar-benar menjadi pengacara, pembela dalam hidupmu. Ya. Jadi kalau ada masalah jangan bingung, kan? Lapor sama pembela, pengacara. Dia akan menolong saudara. Ya. Menjadi pengantara, intercessor. Ya. Saudara berdoa setiap hari. Ya. Di dalam nama Yesus Kristus, maka Dia akan membantu saudara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saudara hadapi. Dan yang terakhir, Dia menyediakan tempat bagi, prepare a place for you, ya. Menyediakan tempat bagi. Sekarang pertanyaannya, saudara ingin tempat yang bagaimana di sana nanti? Tergantung daripada hari-hari ini, kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan. Saudara, material apa yang saudara kirim untuk membangun rumah saya? Saudara bisa. Apakah kayu, rumput kering? Saudara jalani yang selama ini kita kirim, maka rumah kita ya akan menjadi yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Saudara, tapi kalau saudara hari-hari ini mempergunakan waktu yang ada, saudara menghasilkan emas, perak, dan batu bermana. Artinya melakukan sesuatu dengan motivasi yang benar, ya. Karena kasih Kristus yang mendorong, tidak mencari nama, tidak mencari kehormatan manusia, tidak mencari balasan daripada orang lain. Tulus, ikhlas kita lakukan, maka puji Tuhan, rumah saudara akan terbuat daripada emas, perak, batu bermana. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan naikkan ujian tadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Syukur.
percaya kuasa Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bekerja menurut waktu, masa yang sudah ditetapkan. Ada masa Bapa bekerja, ada masa Yesus Kristus sebagai Anak Allah bekerja, ada masa Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk bekerja, mempersiapkan saudara dan saya menyambut kedatangannya yang kedua kali. Demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya, Allah bekerja sesuai dengan kairos, waktunya Tuhan. Mungkin saat-saat ini saudara mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Yakinlah, itu semua diizinkan oleh Tuhan bagi kebaikan saudara dan saya. Ada saatnya nanti kairos, waktu daripada Tuhan akan ditetapkan. Karena saudara sudah melalui satu proses pemulihan, sehingga saat di mana Tuhan akan mencurahkan kasih karunia dan berkat-Nya dalam kehidupan kita, saudara sudah menjadi orang yang siap. Saudara sudah menjadi perabot yang terbentuk melalui proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Sebabnya saudara, mari kita belajar menerima semua yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita sebagai sesuatu kesempatan untuk mengalami proses pembentukan dari tangan Tuhan sendiri. Seperti satu perabot yang indah, dan saudara lihat begitu mulia. Saudara, perabot yang indah, yang mulia itu, piala yang sangat bergemilangan dari segala sudut sisi, semua berkilauan. Tapi sesungguhnya tidak terjadi begitu saja. Benda itu diproses sedemikian rupa, ditempa, dibentuk, dipanaskan, digores, diukir dengan alat yang tajam. Tapi akhirnya kalau dia bertahan akan menjadi satu benda, piala kejuaraan yang sangat berkilauan, penuh dengan kegemilangan. Saudara, kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, Tuhan ingin menjadikan menjadi sesuatu yang indah, yang
kemuliaan. Untuk itulah semua diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Mari kita menerima dengan syukur, karena Tuhan itu baik. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi indah sesuai dengan gambar Bapa. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Amin. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanmu. Firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima bersama. Kami yakin Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Karena Tuhan itu baik, sudah naik ke surga, mengutus Roh Kudus datang dalam setiap pribadi kami untuk memberikan kami kekuatan menjalani hidup ini, diproses, dibentuk, dijadikan menjadi indah, mulia sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Karena meteraikan setiap benih-benih firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya kami dikuatkan, diteguhkan oleh kuasa firman Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah menjadi pengacara, pembela, pengantara dalam hidup kami. Sebabnya kami tidak perlu takut, khawatir terhadap apapun, siapapun dan keadaan bagaimanapun. Kami yakin Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah, yang mulia. Waktu Tuhan, kairos Tuhan adalah sesuatu yang sangat kami nanti-nantikan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, dan meteraikan setiap benih-benih firman-Mu dalam setiap tanah hati kami. Kiranya benih itu boleh tumbuh, menghasilkan buah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ibadah kita dengan pujian syukur kepada Allah.
ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami yakin Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami yang hadir di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkati semua saudara yang sudah hadir, dan berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, memberkati rumah tangga, keluarga, pekerjaan mereka, keluar masuk dimanapun mereka berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan, dan berkat Tuhan, sehingga mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menghasilkan buah-buah hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar mereka pulang ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin sertai lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat, tutup bungkus, selimuti dengan kuat kuasa, supaya mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing, dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan semua doa kami. Dan sekarang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.